Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bersama dengan saya, Sandi Luo. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari kami untuk Indonesia. Kemudian, tidak lupa, gue juga mau ingetin kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube Partai Perindo @partaiperindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga YouTube dan website dari Partai Perindo. Harus stay tune karena kali ini kita punya tema yang menarik banget, yaitu Don't Worry, bantuan hukum buat masyarakat umum terproteksi. Dan podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Beliau adalah seorang Ketua Umum Pusbakum, Pusat Bantuan Hukum se-Indonesia. Ada Pak Reza. Halo Pak Reza, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja Mas Andi. Kabar baik ya, terima kasih sudah mau hadir. Kita akan bahas Baik. sebuah tema yang kayaknya akan selalu relevan di masa kapanpun ya Pak ya. Siap. Tentang hukum ya. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke tema kita tentang bantuan hukum buat masyarakat, boleh Pak Reza memperkenalkan diri dulu supaya lebih dekat ya dengan teman-teman yang menonton podcast ini. Ya. Baik, saya dengan Muhammad Reza Putra, Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana, yang hari ini secara existing kita sudah tersebar di 19 provinsi. 19 provinsi dan sudah ada di 57 kabupaten kota. Oke. 19 provinsi, 57 kabupaten kota. Semoga setelah ini bisa sampai provinsi seluruh Indonesia. Amin. Mudah-mudahan target kita tahun ini bisa sampai ke 38 provinsi. 38 provinsi. Karena ada provinsi-provinsi baru yang betul. Oke. Nah, apa yang membuat Pak Reza ini interest dengan hukum dan akhirnya memilih untuk terlibat di organisasi ini, Pak? Mungkin latar belakangnya seperti apa sampai akhirnya bisa terlibat? Pertama adalah tujuan. Tujuan saya itu pada saat saya menggeluti bidang hukum, di situ ada nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Nilai-nilai kemanusiaan yang kita bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dan itu yang membuat satu rasa nyaman dan satu rasa kebanggaan buat kita bisa berhadapan dengan masyarakat dan juga bisa menggali apa saja keluhan-keluhan yang ada di dalam masyarakat dan kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat itu sendiri. Dengan melalui sosialisasi, dengan kita melalui tatap muka terhadap pihak-pihak yang paling terbawah, masyarakat yang paling terbawah. Pada akhirnya bisa tergabung di organisasi ini, Pak, di Pusbakum. Seperti apa ceritanya? Ceritanya ini adalah satu panggilan jiwa saja. Sebelumnya saya memiliki law firm. Law firm pada saat saya terjun ke bawah menangani awalnya itu adalah terhadap masyarakat yang berhadapan-hadapan dengan tambang, perusahaan tambang. Di situ tergugah hati saya untuk mendapatkan akses keadilan ini masyarakat mau kemana? Karena pada saat itu bersentuhan dengan para pengusaha-pengusaha besar, sehingga di sini nilai-nilai keadilannya tidak didapatkan masyarakat. Disitulah nilai saya pada saat pertama itu nilai saya tersentuh untuk membela teman-teman masyarakat yang ada di Jawa Barat, sehingga kita dengan 5 orang mencetuskan satu gagasan, kita harus ada satu lembaga lagi yang kita bisa bersentuhan dengan masyarakat, memberikan bantuan dengan penuh hati dan penuh kasih kepada masyarakat. Jadi tujuan kita adalah memberikan pelayanan hukum itu dengan penuh kasih dan cinta. Yang terbentuklah organisasi ini Pusbakum yang sudah berjalan sejak tahun berapa berarti? 2020. 2020 ya, berarti ini tahun ketiga. Tahun memasuki tahun ketiga, karena kita terbentuknya itu 28 Oktober 2020, bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Nah, kalau kita mendengar kata hukum kan sebenarnya hukum ini ada untuk memproteksi ya Pak ya. Tapi kenapa ya rasanya belakangan masyarakat kalau ketemu hal-hal yang berhubungan dengan hukum lebih menghindar dan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, Pak? Ya, memang hukum itu hakikatnya yang sebenarnya adalah menyelesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya hakikatnya dari amanah Undang-Undang 3099 itu sudah ada diamanahkan bahwa sebelum kita menyelesaikan kepada kasus litigasi atau daripada pengadilan, sebaiknya dilakukan dengan cara mediasi. Itu terlebih dahulu, itu jalan yang paling terbaik, karena kalau kita sudah masuk ke ranah pengadilan, yaitu ada sebuah istilah
yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Betul. Nah, betul. jadi hal ini yang cukup dihindari sama kita, dan sebenarnya hakikat yang sebenarnya itu bagaimana bisa menyatukan kedua kepentingan itu dengan tidak masuk ke ranah pengadilan. Oke. Nah, itu yang selalu hari ini zamannya presiden kita itu lebih mendorong memerintahkan pada Kapolri, Kejaksaan Agung yang kita kenal dengan restoratif justice. Yaitu restorasi keadilan. Nah, seperti itu. Berarti secara apakah bisa dibilang lembaga bantuan hukum itu sebenarnya bertugas itu benar-benar di awal nih supaya nggak masuk ke ranah hukum lebih jauh. Ya kan, jadi benar-benar diselesaikan di awal. Seperti itu ya Pak Reza? Iya, betul. Pintunya seperti itu. Pintunya biasanya setiap kasus yang kita tangani sebelum masuk ke ranah aparat penegak hukum ataupun litigasi, kita mencoba terlebih dahulu melakukan bagaimana tercapainya perdamaian. Ya, sehingga kita pertama kita akan mengefisiensikan waktu kita, yang kedua mengefisiensikan biaya. Nah, itu yang oleh Pusbakum itu yang pertama kali yang menjadi utama kita bagaimana melakukan mediasi. Oke. Kalau ternyata tidak tercapai. Tidak tercapai, ya memang kalau tidak tercapai, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus maju ke ranah litigasi. Oke. Dan Pusbakum masih tetap akan terus kita akan terus mengawal sampai putusan itu yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bukan hanya pada tingkat pengadilan pertama saja, tetapi kita akan mengawal kalau memang ada nanti pada saat itu banding atau kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Karena kan kita sering mendengar dan baca di sosial media kalau ada kasus yang viral, setelah itu komentar-komentarnya, jangan mau diajak damai secara kekeluargaan karena kita bukan keluarga, kan gitu ya komen-komennya. Iya. Tapi sebenarnya baiknya adalah memang ya kan terkadang ya media sosial itu seperti itu ya, melakukan viralnya. Memang ada kasus-kasus tertentu yang kita secara menghadapi kasus ya tidak semua melakukan mediasi. Ada juga yang langsung karena baik itu karena kepolisian ya seperti itu. Kalau begitu kasus-kasus seperti apa aja Pak yang biasanya ditangani? Terutama dari Pusbakum ya. Kalau kita yang sifatnya private atau ranah keperdatan atau perdatan keluarga, kita mendorong untuk mediasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada ranah litigasi, baik itu kepada pengadilan negeri yang beragama non-Islam maupun yang Muslim. Sebelum masuk ke pengadilan agama, kita biasanya melakukan mediasi terlebih dahulu untuk keluarga. Tetapi kalau misalkan untuk pidana, kalau misalkan kita sebagai pelapor, ya pelapornya kita biasa melakukan somasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ranah kepolisian, pelaporan ke ranah polisian. Tapi kalau kita terlapor, ya tergantung pelapornya. Gitu. Tapi kita biasanya kalau kita yang jadi terlapor, kita akan mengusahakan kepada kuasa hukumnya untuk duduk bersama terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah kepolisian. Dengan terbentuknya Pusbakum ini sendiri kan sebenarnya adalah sebuah apa yang Pak Reza lihat sebenarnya kan di lingkungan masyarakat. Mereka ini butuh untuk dibantu. Setelah hampir 3 tahun berjalan, seperti apa respon masyarakat? Terutama mereka interestnya seperti apa? Kalau ada masalah, udah paham belum sih harus larinya kemana, kepada siapa mereka harus berbicara? Ini luar biasanya. Jadi kita itu sama seperti dokter ya. Sekarang masyarakat sudah trennya, masyarakat yang saya sudah melihat dari 19 provinsi, tren masyarakat kalangan bawah itu kalau setiap ada permasalahan itu sudah mengenal namanya Pusbakum SAW. Jadi Satria Advokasi Wicaksana itu sudah dikenalnya, ke Pusbakum SAW aja, ke Pusbakum SAW. Alhamdulillah, makanya kita hari ini aja kita sudah memegang kasus sudah dengan usia kita yang 2,5 tahun ini hampir 3.000-an. Wow. Hampir 3.000-an. Hampir 3.000-an ya. Hampir 3.000-an. Artinya itu bahkan sehari lebih satu berarti. Iya, lebih 3 satu. 3 tahun aja nggak nyampe 1.000 hari ya Pak ya. Kalau kita menghitung secara keseluruhan, di kantor kita aja yang di DPP banyak sekali. Banyak sekali, baik itu keluhan, konsultasi, dan tadi mungkin bisa tembus nanti tahun ini mungkin bisa tembus di angka 5.000. Ya, karena itu tadi trennya itu mereka sudah mendapatkan kenyamanan. Tadi kita peduli dan kita cinta kasih kepada masyarakat. Jadi kita sekarang
direct selling, menjemput kepada masyarakat yang kita sebut dengan kartu pelindungan hukum. Dengan kartu pelindungan hukum itu mereka dilindungi baik secara pribadi maupun keluarga. Oke, jadi sebenarnya masyarakat sudah cukup paham ya? Paham. Ketika ada masalah, ada sesuatu, Pusbakum ini bisa membantu. Ya, amin. Ya. Dan sudah terbentuk berarti ya mindset seperti itu Pak ya? Alhamdulillah. Supaya mereka tidak takut kalau misalnya, biasanya kan kalau dengar kata hukum, wah ini pasti repot, ya kan biayanya juga besar gitu. Ya. Betul. Itu yang sebenarnya yang ditakuti sama masyarakat kita hari ini. Kalau sudah bersentuhan dengan hukum, pertama memakan waktu dan biaya, high cost dan juga long time itu dengan cukup lama waktu. Tapi dengan kehadiran kita memberikan satu solusi. Solusi dengan kita di sini, pertama kita memberikan kenyaman dulu. Bahwa hukum itu tidak seperti itu, tidak perlu butuh biaya yang banyak. Jadi dengan mereka merasakan merasa nyaman dengan lembaga kita, mereka sendiri nanti yang sebenarnya menjadi marketer kita mereka. Mereka menyampaikan kepada tetangga-tetangganya atau saudara-saudaranya, sudah ke Pusbakum SAW aja. Di awal-awal seperti apa Pak untuk sosialisasinya? Karena kan masuk ke tempat baru, ya kan benar-benar asing, belum tentu sekitarnya juga aware gitu. Sampai pada akhirnya mereka bisa dari mulut ke mulut lah tuh ngasih tahu. Siap. Nah ini pertanyaan yang luar biasa. Pada saat kita mendirikan lembaga ini, yang pertama kali kita sentuh adalah APDESI. APDESI ini adalah Asosiasi Perhimpunan Kepala Desa Seluruh Indonesia. Nah di setiap kabupaten dan kita silaturahim, kita jamin. Tadi saya katakan kita jemput bola. Kita datangi masyarakat, pemimpin yang paling rendah yaitu kepala desa, bahwa kehadiran kita ingin memberikan solusi. Nah, rupanya pada saat kita turun banyak sekali kasus sebenarnya, terutama KDRT. Nah, disitulah kita melakukan sosialisasi kepada desa-desa. Nah, akhirnya dari situlah Pusbakum lebih cepat diterima. Nah, di Kabupaten Bekasi itu ada 180 kepala desa. Dan hampir 90 kepala desa, dan kita tiap bulan itu ya kita diundang sama kepala desa untuk melakukan sosialisasi. Karena mereka ada namanya rapat mingguan dengan masyarakat, dengan di situ kita dicoba dimasukkan untuk memberikan sosialisasi hukum terkait penyakit masyarakat, baik itu KDRT, narkoba. Nah di situ peran kita masuk. Yang paling banyak seperti apa Pak kasusnya yang sekarang lagi ditangani? Kita lagi trennya ini, yang kita trennya kitab masalah pertanahan di Kabupaten Bekasi. Nah, kalau untuk daerah Bogor itu masalah tentang rumah tangga. Kemarin di Jakarta Timur lebih trendingnya itu KDRT. Jadi setiap daerah memiliki trennya masing-masing, dan itu semua kita tangani. Ya, karena kan namanya lembaga hukum itu tidak mengenal satu permasalahan, tapi banyak permasalahan insya Allah kita tangani dengan secara profesional. Kalau misalnya nih, Sobat Aksi Nyata lagi nonton nih, terus mereka berasa saya butuh bantuan hukum nih, mau ke Pusbakum. Siap. Langkah-langkah apa aja yang perlu mereka persiapkan? Gampang, simple. Mereka datang ke kita, kita membuka ruang konsultasi gratis. Dan langsung berbicara, berapa lama pun akan kita layani. Setelah nanti permasalahan mengkerucut, nanti mereka menggabung dengan kita. Itu yang namanya dengan KPH, Kartu Pelindungan Hukum. Jadi ya kita hari ini KPH kita, anggota kita yang masuk kepada Kartu Pelindungan Hukum itu sudah hampir 1000-an lebih. 1000-an lebih. Itu di luar anggota kita yang Pusbakum ya. Kalau melihat dengan gerakan yang sudah dibikin oleh Pak Reza bersama teman-teman di Pusbakum, pastinya ini nggak bisa sendiri kan? Pastinya butuh lagi lembaga hukum lainnya, lembaga-lembaga lainnya, LBH lain itu bisa sama-sama membantu gitu. Sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Karena kalau pada akhirnya hanya 1-2 orang aja yang peduli kan, sedangkan rakyat kita begitu banyak gitu. Seperti apa perkembangan? Ya, perkembangan LBH ini di Indonesia sudah cukup bagus ya. Nah, tadi yang Bang Sony sampaikan, kita juga tidak bisa bergerak sendiri. Karena begitu banyak permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sehingga kita melakukan sinergitas dengan lembaga-lembaga hukum yang lainnya.
tidak semua permasalahan kita tampung. Gitu. Jadi kita ada satu wadah yang sesama lembaga bantuan hukum, kita saling share. Pada saat kita tidak bisa mampu, maka kita coba dengan lembaga teman-teman yang lain, teman-teman lembaga hukum yang lainnya. Jadi benar-benar saling bersinergi sebenarnya. Saling bersinergi. Dari Pusbakum sendiri apa yang menjadi mungkin cita-cita dan kedepannya pengennya seperti apa nih? Ya, cita-cita kita sebenarnya simpel, membahanakan atau membumikan bantuan hukum di bumi pertiwi ini, di bumi Nusantara, biar Pusbakum itu biar dapat dikenal secara platform maupun visi misi kita, tujuan program kerja Pusbakum SAW. Itu ya. Bisa hukum itu bisa ditegakkan? Iya, hukum bisa ditegakkan, dan yang paling penting setiap warga negara Indonesia dapat merasakan nilai-nilai keadilan yang hidup di bumi Nusantara ini. Seperti itu. Nah, yang menonton kita kan juga sebenarnya banyak dari generasi milenial dan generasi Z juga. Iya, generasi Z. Yang saya juga nggak tahu mereka punya interest nggak dengan hal seperti ini. Kalau ada yang bisa Pak Reza sampaikan kepada teman-teman kita ini. Teman-teman milenial dan generasi Z ini sebenarnya generasi peradaban kita. Kedepan hukum itu akan semakin kompleks. Advokat, paralegal di Indonesia ini hanya tidak sampai 10%. Tidak hanya sampai 10%. Tidak sampai 10%. Sehingga ini menjadi menjadi passion sebenarnya buat teman-teman milenial yang senang dengan hukum dan hak asasi manusia. Karena permasalahan yang hari ini yang ditimbulkan dalam masalah pidana yang diincar adalah generasi Z. Terutama masalah yang berkaitan dengan narkoba. Nah, di sini perannya teman-teman generasi Z saling betul-betul memahami tentang hukum. Harus melek hukum. Harus melek hukum. Minimal untuk saudara-saudara kita. Nah, karena 10 sampai 20 tahun tantangan kita terkait hukum itu akan semakin tinggi. Hukum itu ada setelah adanya kejadian. Jadi kita belum bisa menafsirkan hukum itu ke depan. Tapi setelah adanya satu peristiwa, dan peristiwa itu peristiwa pidana, baru kita berpikir tentang aturan. Nah, di sini perannya teman-teman milenial dan generasi Z. Kalau boleh memberikan saran ataupun tips ya, supaya kita semua nih bisa sama-sama mulai hukum, bukan cuman yang tua, yang udah lebih berumur, tapi juga generasi-generasi yang muda. Ayo sama teman-teman generasi Z gabung sama Pusbakum. Nah, kita senang sekali ada namanya di kita satu divisi namanya peran kepemudaan. Ya, di situ kita menggalang teman-teman generasi Z untuk sama-sama kita mengajak saudara-saudara kita, masyarakat kita, ayo bahwa hukum itu enak loh, bahwa hukum itu simple loh. Kita bisa bersahabat. Jadi kita membangun namanya sahabat Bankum namanya. Nah, kita ada juga sahabat Bankum, sahabat bantuan hukum. Nah, kita mengincar adalah teman-teman milenial dan terbentuk alhamdulillah hari ini kita sudah ada di 50 divisi. 50 divisi yang memang kita merekrut teman-teman dari generasi yang forum organisasi kepemudaan. Kemarin ada namanya Forza. Forza ini forum narkotika dan nafza. Nah, ini gerakan anak-anak muda milenial dan generasi Z. Itu luar biasa. Gerakannya secara masif dan itu sekarang di bawah Pusat Bantuan Hukum Satya Advokasi Wicaksana. Wow, luar biasa ya. Dan pastinya apa yang dilakukan oleh Pusbakum ini selaras juga dengan semangat dari Partai Perindo ya, yaitu dari kamu untuk Indonesia. Dan ini pastinya relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Terima kasih Pak Reza sudah mau hadir untuk hari ini untuk sharing berurusan dengan hukum ya, supaya kita juga nggak takut. Siap, Bang Sandi. Tapi sama-sama bisa belajar. Sama belajar. Dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Saya Sandi Luo bersama dengan Pak Reza. Kita pamit. Ketemu di lain kesempatan. Marilah seluruh rakyat Indonesia
arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.